Sentuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Wow, ini pakai dulu nih maskernya. Halo manusia kuat, selamat pagi sahabat di rumah. Wah, pagi kita seru banget, keren banget karena sudah dibuka oleh kolaborasi epik antara Kemilau dengan Anggun yang sedang mengerjakan kaligrafi hand lettering. Wah. Bener banget Kak Mai, karena Kimi itu lagi pengen belajar tentang kaligrafi atau seni nulis indah. Kan ada banyak banget tuh ya Kak, macam-macamnya. Ada kaligrafi Jawa, kaligrafi Arab, kaligrafi Tionghoa, dan masih banyak lagi. Pokoknya tenang aja, pagi ini pokoknya kita akan memuaskan keingintahuan Kemilau dan juga sahabat di rumah tentang seni kaligrafi yang menawan, yang tidak hanya bisa dikreasikan menjadi karya yang indah, tapi juga mengandung pesan di setiap tulisannya. Sama seperti yang dikerjakan oleh sahabat kita nih, Anggun. Lihatlah karya-karya ini, menarik dan tentunya estetik. Seni menulis indah atau kaligrafi ala hand lettering ini adalah kreasi dari Anggun Soraya. Dan seni yang menggabungkan keindahan lekukan tulisan dengan gambar ini juga membawa pesan moral. Keindahan dalam menyampaikan pesan, inilah yang membuat Anggun serius menekuni seni hand lettering. Tak ada batasan baku dalam berkarya juga membuat perempuan asal Jakarta kelahiran tahun 1988 ini bebas berkreasi menggoreskan tulisannya.
Dan karena keindahan gaya tulisannya, Anggun pun sering didapuk mengisi seminar dan webinar tentang seni hand lettering. Wah, akhirnya nih kita bisa lihat hasil karya dari Kak Anggun gitu ya. Boleh dikasih? Keren ya, Kak. Keren banget tadi. Wow. Ini kalau kayak gini biasanya emang pembuatannya gampang ya. Kalau ngeliatin Kak Anggun kayak tadi Iya, langsung cepet banget gitu ya. Sekejap gitu. Pastinya perlu latihan dulu di awal ya untuk belajar dasar-dasarnya. Tapi kalau udah biasa, pastinya bisa lebih cepat. Nah kan kita tahu ya kalau hand lettering kayak gini tuh pasti menggunakan font yang beda-beda dan jumlah font tuh banyak kan, apalagi kalau sahabat di rumah pengguna komputer pasti sudah sering banget lihat jenis tulisan yang seperti ini nih. Wah, itu tulisannya itu ya. Jadilah inspirasi bagi setiap orang. Itu aja, desainnya aja ada banyak, Kak Anggun. Itu memang harus kita latih semua atau biasanya Kak Anggun kreasikan sendiri? Oke, kalau aku boleh ngejelasin sedikit ya beberapa istilah yang orang kadang-kadang suka ketukar. Tadi kan Kak Mike beberapa kali nyebut kata font ya. Iya. Nah, kalau untuk font itu sendiri adalah jenis tulisan yang biasa di perangkat digital, Kak. Jadi seperti di komputer, Betul. di handphone. Sedangkan yang aku kerjain seperti ini, Iya. ya, ini namanya kaligrafi. Kalau kaligrafi itu adalah seni menulis indah. Iya, betul. Terus tadi ada juga istilah hand lettering atau Iya. lettering ya. Kalau lettering itu adalah seni menggambar tulisan. Gitu. Tapi pada prakteknya memang kaligrafi sama hand lettering itu sering banget dipakai bersamaan gitu. Oke, wow. Nah, Kemi, kalau kita lihat karya-karyanya Kak Anggun ini jadi pengen nanya kan, sesuatu ini prosesnya berapa lama? Ada yang kamu paling suka nggak? Yang mana? Kalau aku sih paling suka yang ini, Kak. Keren banget loh yang ini nih. Yang ini nih? Iya. Oke. Berarti setiap jenis tulisannya itu memang dikreasikan lagi ya, Kak ya? Betul sekali. Nah, kita coba dari sini nih, Kak Anggun ya. Kalau lihat dari karyanya Kak Anggun yang sebelah sini nih, kan mediumnya juga beda, tapi stylenya tetap modern kaligrafi. Alatnya mungkin. Oke, mungkin aku sambil nunjukin alat-alatnya Boleh, ya. boleh. Kira-kira Kemi mau yang mana dulu nih? Kalau yang ini, Kak. Ini Oke. pakai alat tulisnya mana nih? Nah, kalau untuk yang ini kebetulan aku pakainya tuh dikombinasikan dengan lukisan. Jadi ini semuanya aku buat dengan cat air. Kalau cat air itu berarti alatnya pakai kuas. Kalau yang ini, Kak? Yang mana ini ya? Iya. Kalau ini aku buatnya itu dengan teknik lettering. Jadi ini sebenarnya kayak digambar dulu. Jadi aku sketsa dulu dengan pensil. Habis itu baru aku isi lagi dengan cat air ini. Kebetulan aku lumayan suka pakai cat air. Ini juga kayaknya pakai kuas ya? Nah, kalau yang ini kombinasi antara lettering dan kaligrafi ya. Jadi yang warna-warni ini lettering, aku pakai cat air juga. Tapi yang bagian bawahnya ini, yang meliuk-liuk ini, aku menggunakan brush pen namanya. Brush pen, oke. Tadi kan stylenya Kak Anggun ini ya, Kemi ya, ini adalah modern kaligrafi. Setiap style itu apakah punya makna tersendiri apa yang disampaikan nggak kepada orang yang melihat hasil karyanya? Mungkin ketimbang makna lebih ke tujuan membuatnya kali ya. Kadang-kadang kan kita misalnya mau buat untuk seperti ini kan quotes gitu ya. Iya. Terus ada juga misalnya dulu nih aku pernah diminta untuk nulisin surat cinta. Oh, Surat cinta iya. Kemi nih. Oh, enggak dong, Kak. Jadi nggak usah khawatir tulisannya nggak pede atau apa bisa aku Iya. tulisin gitu. Oh gitu. Kimi jadi pengen belajar nih, Kak, hand letteringnya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Sendirian aja, aku nggak diajak. Oh, cuma pengen belajar juga. Ayo, Kak. Ini aku letakkan di sini dulu ya, boleh ya? Oke, Kak. Oke. Jadi apa yang mesti disiapkan nih kalau kita mau belajar, saya dan Kemi? Nah, aku sekarang akan kasih alatnya yang paling simple ya untuk pemula baru belajar kan ya. Iya. Yaitu aku kasih ini berupa brush pen ya. Nah, jadi kalau untuk dasar-dasar kaligrafinya itu, pokoknya pen ini kalau ke bawah kita tekan, jadi dia tebal. Tapi Oke. kalau arahnya ke atas, tekanannya kita kurangin jadi tipis. Turun tebal, naik tipis. Jadi kayak gini ya, Kak? Iya, betul sekali. Gini ya, Ah iya, betul sekali itu. turun tebal, Ya. naik tipis. Tebal, tipis, tebal.
Oke. Wah, kalau gimana ya? Biasa aja, kayak tulis biasa. Naik, tebal. Naik Di depan nama sendiri ya, Kak? Akhir, Kak. Ayo semangat. Turun, tebal ya? Naik dulu, turun. Oke, sip. Wah, gimana kalau kita kasih ke ahlinya, ya? banget. Bisa nggak membuat Michael cara luar biasa? Bisa banget. Bisa banget ya. Nih, silakan duduk. Nah, kita ingatkan ke sahabat di rumah, habis ini jangan kemana-mana karena kita akan melihat seni kaligrafi Jawa yang berisi syair-syair indah. Jadi tetap di Michael cara luar biasa. Sekarang kita lihat aksi dari Anggun. Gundul-gundul pacucu kembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku kembelengan. Gundul-gundul pacucu kembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku kembelengan. Wakul klimpang sekane dadi saratan, wakul klimpang sekane dadi saratan. Wah, Kemilau, suaramu apik tenan. Iso dadi artis lho kowe. Tenane, Kak. Mosok sih? Wah, nuwun loh, Kak. Dadi semangat aku. Basa Jawaku wis apik ta, Kak? Wes apik, aman. Kenapa sih? Gue modalku ajar kaligrafi Jawa, Kak. Wes apik kowe kudu kenal karo koncoku jenenge Aditya Bayu. Jahnianing Talaga Kadilangi. Mambang tangpas wulan upamanika. Wintang tuyang kusuma yasumawur. Lumrah buwe kang sari kadi jalada.
Aditya Bayu Perdana bisa jadi satu dari sedikit anak muda yang punya ketertarikan pada tulisan masa lampau. Keindahan tulisan pada peninggalan dan prasasti kuno membawa pria kelahiran Jakarta tahun 1997 ini mempelajari beragam huruf atau aksara Nusantara, salah satunya Jawa. Tak sekedar menuliskannya, Adit juga mendalami sejarah dan perkembangan aksara Jawa dari masa ke masa. Mulai dari penggunaan aksara Kawi hingga Hana Caraka. Karena itulah Adit gencar mempromosikan keindahan aksara Jawa pada banyak orang agar aksara Jawa dan Nusantara tetap dikenal dan lestari. Salah satunya dengan mengajukan aksara Jawa untuk masuk dalam sistem pengkodean komputer lewat Unicode. Wah, sahabat di rumah kalau lihat aksinya Kak Adit nih kayak tenang segala macam ya, penasaran. Boleh lihat ya hasilnya, ini dia nih. Waduh, keren banget. Ini kaligrafi Jawa ya. Ini susah pasti ya, Dit ya? Ya, agak susah. Susah gampang lah. Susah gampang ya. Sebenarnya yang tadi disampaikan Kemilo itu apa sih? Itu petikan dari Kakawin Ramayana. Jadi ini bahasa Jawa kuno, pakai aksara Jawa. Aku boleh bacain per bait. Iya, boleh. Jadi ini tadi kan Jahni Yahning Talaga Kadi Langit. Iya. Air jernih telaga bagaikan langit. Mambang tangpas bulan upamanika. Seekor kura-kura pengambang di tengahnya bagaikan bulan. Wintang tulyang kusuma ya sumawur. Bintang-bintangnya adalah bunga yang berserakan kayak teratai gitu sih. Terus lumrah puaikang atau puekang, sarikadi jalada. Harum semerbaknya adalah awan-awan. Jadi ini deskripsi alam. Wow. Dan ditampilkan dengan kaligrafi yang keren banget ya. Ini kalau Kemi sendiri kira-kira bisa nggak? Pastinya sih enggak. Butuh waktu lah ya kalau seperti ini ya. Nah tapi kenapa sih Adit tertarik dengan kaligrafi aksara Jawa ini? Salah satu faktornya sih kayak uniqueness-nya ya, kayak di internet kan banyak kaligrafi aksara Latin, Arab, Chinese, terus Jawa itu kayaknya salah satu angle yang masih banyak belum dieksplor gitu. Terus aku tertarik untuk gali lebih dalam dan tunjukin kalau aksara Jawa bisa loh dimain-mainin, dikaligrafiin jadi bentuk yang bervariasi. Kalau kita penasaran ya, kalau lihat kayak gini bawahnya kayak Jawa kuno, betul nggak sih? Atau emang ada masa-masanya gitu? Ada masa-masanya. Jadi kalau lihat di sini nih, ini ada paling atas itu aksara Jawa kuno. Itu biasanya dipakai di prasasti-prasasti pelajaran sejarah SD gitu. Nah, tapi nanti aksara Jawa kuno atau Kawi itu di setiap daerah menurunkan aksaranya masing-masing. Jadi ada aksara Lontara dipakai di Sulawesi Selatan, aksara Bali, aksara Sunda, dan Lampung, Batak, dan di Jawa ada aksara Jawa. Jadi itu semua karena satu keturunan sekerabat lah istilahnya gitu. Jadi ini yang dipakai di pasca Majapahit sampai sekarang masih dipakai lah. Masih ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan penggunaan kaligrafi Jawa ini udah ada ya dari uang, daun lontar, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita mengaplikasikannya zaman sekarang tuh di mana aja sih bisanya? Bisa di macam-macam kayak ini kan contohnya aku buat jadi font ya. Jadi sebenarnya ini bisa diketik di komputer gitu. Atau misalnya jadi merchandise. Misalnya ini aku pakai kaos sekarang pakai aksara Jawa. Oh iya. Indonesia misalnya. Ini dibuat sama kenalanku namanya Nurholis gitu. Jadi meskipun di sehari-hari kita sudah pakai huruf Latin untuk teks sehari-hari, aksara Jawa masih punya potensi untuk merchandise, untuk pencitraan lah istilahnya. Jadi kayak image khas dari Nusantara gitu. Kalau untuk pemula, Kak, ingin belajar kaligrafi aksara Jawa? Sekalian nih kamu belajar kaligrafi Jawa nih. Apa kamu nanya apa? Harus diperhatikan gitu kalau pemula yang baru yang pengen belajar aksara Jawa kayak gini kan pasti harus tahu dulu detail-detailnya, Kak. Aku mau tahu nih, Kak Adit. Nah, kalau kayak gitu search di Google, biasanya nanti ketemu sama tabel-tabelnya. Selain riset, apakah juga perlu ada yang diperhatikan nggak? Kayak alat-alatnya mungkin? Kalau alat-alatnya agak fleksibel ya, karena kalau zaman dulu ketika ditulis pakai lontar itu dia pakai pisau kecil terus digurat di lontar gitu. Tapi ini sekarang lumrahnya di Bali, terus habis itu di Jawa lebih cepat move on ke kertas. Gitu jadi ya? pakai bolpen atau apa itu fleksibel tergantung gayanya mau apa.
Wah, jadi penasaran ya? Langsung mau belajar? Iya, mau dong Kak. Kayaknya aku mau belajar yang ini deh Kak. Yang mana? Ini nih. Yang ini? Kak, kalau kita lihat ini angka nih ya. Boleh, boleh. Kak, ini boleh ini enggak ada yang mana yang 1, yang mana yang 9, yang mana 5-5-nya, yang mana nih Kak? Nah, ini bacanya dari kiri ke kanan aja, biasa. Jadi ini 1, ini 9, ini 5, ini 5. Ini ada tabel lengkapnya. Jadi sama kayak angka yang kita pakai sekarang, ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, tapi ini gayanya agak lebih kaku, lebih distilisasi. Ini yang agak lebih polosnya. Nah, aku punya sesuatu nih buat kalian sebelum coba nulis ini. Aku bikin kaligrafi aksara Jawa yang tulisannya Michael Chandra luar biasa. Wah, keren banget. Waduh, nggak sabar ya, penasaran kayak apa. Nih, semoga kalian suka. Wah, boleh aku? Boleh. Terima kasih banget, Adit. Ini bacanya gimana nih? Jadi ini di atas ini. Jadi kalau aksara Jawa itu berdasarkan cara bacanya. Jadi ini bukan Michael, ini Michael Chandra. Terus ini luar biasa. Waduh, Keren ya, Kak? biar kita renungkan ya nanti cara bacanya. Kalau Adit bisa baca, kalau kita mesti kita cermati dulu. Oke, pokoknya ini Michael Chandra. Luar biasa gitu ya. Oke, wow, terima kasih ya. Mau dong Kak diajarin nulis kaligrafi aksara Jawa kayak Iya gini? dong. Gimana? Langsung, Kalau duduk. aku belajar bikin yang ini Mana? ya. Aku Yang mau tadi kan bikin kamu yang- udah iya kan? makanya. Harus itu. Oke? Oke. 955. 955. Oke, sambil lihat bagaimana Kemi belajar didampingi oleh Aditya. Saya ingatkan, jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan balik membahas soal kaligrafi Arab. Jadi tetap di Michael Chandra luar biasa. Sekarang kita lihat Kemi dan Aditya. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana Maulana ya Maulana ya Sami du'ana. Di dada di dadam, di dada di dadam, di dada di dadam, di dadam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beribu jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana.
Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, tungguimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami du'ana. 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 Tak hanya dinikmati karena keindahannya, kaligrafi Arab juga membawa pesan mendalam karena berisi petikan ayat dalam Al-Quran. Inilah yang menghantarkan Hilmi Munawar atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Hilmi untuk mencetak seniman kaligrafi Arab. Kecintaan Ustadz Hilmi pada kaligrafi Arab memang sudah muncul sejak mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah. Beragam aliran seni dalam kaligrafi Arab pun telah dikuasainya. Hingga akhirnya di tahun 2008, pria kelahiran Garut tahun 1986 ini aktif mengajar di Pondok Pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran atau LEMKA. Ia pun ingin semakin banyak anak muda menekuni warisan budaya tak benda versi UNESCO ini. Wah, Pak Ustadz Hilmi, terima kasih nih udah mampir ya ke rumah saya. Nah, tadi ini sebuk apa sih buat kaligrafi ini? Jelasin dong, artinya penasaran nggak sih? Pasti sahabat di rumah juga penasaran kan ya, Kak? Pasti. Ini apa sih sebenarnya? Ini nama jenis tulisannya khot sulus, tulisan sulus. Jadi ini tulisan yang dianggap paling sulit di antara jenis-jenis yang lain. Yang berkembang dari masa ke masa bahkan sampai saat ini. Kalau artinya sendiri Kemi tahu nggak? Waduh. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Apa nih Ustadz artinya? Ini artinya kalau dalam bahasa kita, engkaulah yang maha mendengar terhadap doa-doa hambanya gitu. Aku mau lihat-lihat nih Kak, dari Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, Kemi mau nanya. Aku tuh kan sering banget lihat kaligrafi Arab, tapi kalau tulisan Arab itu kan dari kanan ke kiri bacanya. Kalau yang kayak gini tuh gimana cara bacanya Pak Ustadz? Yang kayak gini, ini dibacanya, diambil dulu garis tengahnya. Jadi kita mulai dari sini. Nah, di sini kita mutar ke sini. Jadi asalnya dari sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Nah, baru mutar ke sini, berakhir di sini, baru ke sini, dan terakhir di situ. Wow, ternyata Gitu. bacanya sendiri aja ada formulasinya gitu ya. Ini baru satu formulasi atau ada formulasi lain? Pak Ya Ustadz? banyak, ada beberapa formulasi seperti yang di jenis tulisan ini ya. Ini jenis tulisan sulus, ini ada 4 formulasi. Jadi formulasi pertama sebetulnya ini harus dibagi dulu 4. Ada yang nyusun dari sini ke sini, ini kan sudah dibagi 4 nih. Ada yang nyusun dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4. Ada yang dari sini 1, 2, 3, 4. Ada yang dari sini 1, 2, 3, 4. Berawal dari sini, berakhir di sini. Berawal dari sini, berakhir di sini. Satu lagi,
berawal dari sini, berakhir di sini. Wow. Gitu. Bacanya harus ada formulanya Ada ya. formulanya, Iya, nggak betul. bisa Makanya sembarangan. harus diperdalam tuh ya, seni kaligrafi Arabnya ya. Nah, ini kalau dilihat nih sekarang kan ada nih Pak Ustadz kalau lagi komentar soal hasil karya Pak Ustadz Hilmi. Yang di atas sama bawah ini kan yang atas tuh kayaknya estetis banget ya. Betul. Ini emang fungsinya beda atau apa nih? Ya, kalau yang di atas itu sebetulnya fungsinya itu adalah untuk nilai estetis. Jadi ada tujuan belajar kaligrafi ini, ada yang namanya tujuan al-ahdab al-faniyah, tujuan estetis. Kalau yang bawah ini tujuan fungsional atau tujuan praktis, biar terbaca gitu. Ya. Yang penting itu terbaca aja gitu. Oke, wah. Kalau bentuk kaligrafinya itu sesuai dengan kreativitas sendiri kan ya Pak Ayo, Ustadz. betul. Yang paling sulit itu membuat tulisan yang bentuknya seperti apa sih? Nah, yang paling sulit itu membuat tulisan yang ini, bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ini seperti yang saya tulis tadi. Jadi membentuk tulisan ini Boleh dianggap... saya pinjam silakan. Pak Ustadz? Oh, bentuknya seperti ini ya? Betul. Nah, ini dari mulai sketch, pemilihan kertas, pemilihan tinta untuk ditulis, itu memang betul-betul berkualitas semua. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Satu karya ini bisa dibuat 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan. Wow. Ini kertasnya kertas khusus ya, Pak Iya, Ustadz, ya? itu kertas khusus, kertas mukohar. Jadi kertas ini biasa dipakai oleh para raja-raja terdahulu untuk surat menyurat. Jadi dia tidak lekang oleh cuaca dan seterusnya gitu. Jadi lebih tahan lama. Lebih tahan begitu ya? lama. Nah, kalau untuk kuasnya sendiri? Nah, kalau untuk kuasnya sendiri ini saya kebetulan saya bawa ini kalam bambu. Nah, ini kalam bambu nih. Ya. Nah, ini kalau ini buatan dalam negeri nih. Oke. Nah, ada juga yang berbentuk pakis. Oke. Ini berbentuk pakis. Ini kalau di daerah Sumatera namanya resam. Kalau di daerah Jawa namanya handam. Nah, ini juga sama dipakai untuk membuat karya-karya yang tadi. Ini dikembalikan lagi ke Pak Ustadz nih. Kalau kita lihat tadi kan bahannya bisa pakai mukohar atau betul. bisa di medium yang lain ya? Nah, di Pak medium Ustadz ya? yang lain seperti Ini kanvas, misalkan ya? yang ini. Wah, Jadi mau belajar nih kan? wah, bener ya? Mau belajar ya? Karena sekaligus tugas sekolah kan? Iya betul Iya. banget Kak. Nah, bisa nih Pak Ustadz boleh. diajarkan. Boleh ya Pak? Boleh. Monggo, silakan. Nah. Sambil kita lihat Kemi dan Pak Ustadz belajar kaligrafi Arab. Jangan kemana-mana, usai jeda akan hadir hasil karya seni kaligrafi lainnya. Jadi tetap di Bakacada Luar Biasa. Jadi Kemilau, ini saya coba bikin dulu satu jenis huruf alif namanya. Nah, ini dia ditarik lurus dari sini. Nah, tapi sebetulnya dia ada goyangan. Goyangan di dalam seperti ini. Nah, ini kurang lebih ukurannya adalah 5 titik. Coba, pasti bisa kok. Coba ya Pak Ustadz ya. Yuk. Kayak gini ya Pak? Ya. Ditutulkan lagi tintanya ke sana. Ini dulu, oke. Oke. Susah ya. Coba lagi, Ya, coba lagi. Oh, ini dulu. Ya, kasih tinta lagi. Wah, makin oke juga. Jauh lebih bagus daripada yang tadi.
Wah, udah selesai nih. Penuh konsentrasi tadi Kemi ya. Kita lihat nih hasilnya. Waduh, keren banget yang dikerjakan tadi sama Kak Yunis nih ya. Kamu udah paham belum cara buatnya? Belum, nggak? Siapa tahu mau buat. Tapi tenang aja, nanti Kemilo sama sahabat di rumah akan belajar langsung sama Kak Yunis Yao. Syarat akan filosofi, nasihat, dan pesan bijak menjadi ciri khas yang terkandung dalam kaligrafi Tionghoa. Sering pula pesan dalam aksara Tionghoa yang digoreskan oleh Yunis Yao, seorang seniman kaligrafi Tionghoa lewat kuas, tinta, dan kertas merah ini. Meski tak mudah, Yunis semangat menekuni kaligrafi Tionghoa yang telah disukainya sejak SMA. Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1988 ini tak sungkan belajar sejarah dan seluk-beluk kaligrafi Tionghoa dari berbagai sumber. Seperti juga ia terus berinovasi, membuat salah satu jenis kaligrafi tertua dalam sejarah peradaban manusia ini dalam bentuk ornamen dan hiasan. Tentu ini agar semakin menarik dan bisa memotivasi anak-anak muda. Wah, kita seru banget ya. Kak Keren Yunis ya, udah Kak. datang di rumah kita. Nah, tinggal penasaran juga sahabat di rumah. Kenapa Kak Yunis nih tertarik untuk mempelajari kaligrafi Tionghoa atau Mandarin ini sih? Dulu sih saya waktu SMA saya suka sama kaligrafi modern sebenarnya. Jadi waktu catatan atau ada tulis di buku tulis, biasanya saya akan tulis dengan huruf-huruf yang nyeni. Ya, jadi ya curve gitu. Kebanyakan aku lihat kaligrafi Tionghoa itu ditulis di kertas merah kan ya Kak? Itu emang aturannya harus begitu atau gimana Kak? Boleh tolong jelasin nggak? Merah itu kan kebetulan untuk masyarakat Tionghoa khususnya merupakan warna keberuntungan. Jadi untuk festival atau perayaan misalnya Imlek atau pernikahan yang digunakan adalah kertas merah ini, dan umumnya juga ditambah dengan gold flake seperti ini ya. Ini kalau yang di sini apa nih Kak Yunis? Yang ini saya buat untuk tahun macan ya. Tahun ini kan tahun macan. Ini ada siluet muka macannya. Terus di tengahnya ini kalau kita tahu gambar kartun macan biasanya bagian kepalanya itu seperti tanda tambah gitu, garis tiga, terus tengahnya ada garis lurus. Nah, seperti ini, tapi ini kan ditulis dengan gaya bahasa Mandarin, gaya kaligrafi Mandarin. Artinya sendiri, sebenarnya ini huruf ini ada artinya adalah sheng. Sheng, kelimpahan. Iya Kak, aku kan juga lihat karya Kakak yang menggabungkan kaligrafi Tionghoa sama tulisan Latin. Itu gimana Kak? Keren banget loh itu. Ini ya, love, I. Karakternya sendiri namanya I love. Oh iya ya. Jadi kaligrafi itu, saya jelaskan sedikit kaligrafi itu, Chinese kaligrafi. Biasanya itu dia merupakan salah satu jenis seni yang dinikmatinya itu sebagai reflective pleasure. Kalau saya pinjam istilah dari seorang filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, ada dua macam pleasure atau kesenangan. Satu immediate yang langsung bisa dinikmati, misalnya makanan kita langsung bisa nikmati. Yang kedua adalah reflektif, di mana kita harus belajar dulu, memahami dulu, baru bisa kita nikmati. Nah kalau kita lihat kan ini ada di kertas dan lain sebagainya. Kalau ini aku lihat ada di beragam jenis kertas gitu, ada yang karton mungkin dan lain sebagainya. Emang alat tulisnya, alat bantu tulisnya itu beda-beda ya? Iya, kalau yang paling utama pastinya adalah kuas. Betul. Maupi itu kan. Yang ini ya, izin yang ini nih sobat di rumah. Lalu? Terus karena saya memang suka stationery, jadi saya coba-coba. Yang ini mungkin kalau yang kaligrafi modern juga pakai. Ini fountain pen. Ya. Iya. Hasilnya seperti ini. Betul.
Lalu ada ballpoint yang biasa kita gunakan untuk menulis sehari-hari juga bisa dipakai. Oke, ini ya beda-beda ya? Beda-beda. Apakah signifikannya apa perbedaannya? Dari tebal tipisnya terutama. Oh. Tebal tipis dan keluasannya itu beda. Nah, kalau yang itu apa tuh Kak? Kayaknya dijadiin baju ya? Nah, ya Iya, ini itu juga, itu menarik tuh. fashion project dari salah satu klien saya. Waktu itu dia menghubungi saya minta dibuatkan kaligrafi dengan gaya namanya shipping. Jadi dia merupakan aksara Latin yang disusun dan ditulis menyerupai kaligrafi Mandarin. Jadi kalau bisa dibaca ini setara, damai, kemudian patriot, merdeka. Tema-temanya adalah tema-tema Positif lah ya. nasionalisme, Nasionalisme. betul. Kemudian dibuat menjadi batik. Oh, dibuat jadi batik untuk dijahit jadi bentuk salah satu busana begitu ya. Wah, keren banget ya tadi. Jadi dari selai kain diubah jadi busana. Wah, keren. Iya, nah kebetulan nih aku juga bikin sesuatu nih untuk kalian. Wah, nggak usah repot-repot. Yang mana aja yang kita mau. Ini untuk Michael dan istri. Wah. Kemudian ini untuk Kemi. Terima kasih Kak. Wah, terima kasih nih. Bisa Artinya bacanya? Apa nih? Iya, apa nih? Oh ini biasanya Oh, ini Kenny Michael, ini ya? J. Betul sekali. Udah bisa bahasa Mandarin kan kita. Nah, gimana kalau pada pagi hari ini, Kak Yunis juga bantu nih memberikan satu pelatihan buat teman-teman di rumah. Cara membuatnya mungkin di ornamen. Boleh? Kaligrafi Mandarin? Ayo kita buat. Bahan-bahannya apa nih? Bahan-bahannya ini ada kayu pinus yang sudah dipelitur. Berarti ini hanya bisa satu kata aja ya Kak ya? Iya, mostly satu kata. Cuma mungkin kalau ada dua huruf yang tidak terlalu rumit bisa saya jadikan satu di sini. Kemudian ada tali satin dan simpul. Oke. Lucky Bahan-bahan knot. sudah, berarti tinggal Ditulis, dibuat ya. kaligrafi Tionghoa atau Mandarinnya. Sudah siap ya? Silakan duduk. Wah, gimana kalau sambil kita memperhatikan Kak Yunis membuat, ditemani sama suara merdunya Kemilo. Waduh, Biar tambah semangat. Boleh dong, sini dong. Kak. Ya, sambil melihat bagaimana Kak Yunis melakukan kaligrafi Tionghoa atau Mandarin dan juga ditemani oleh Kemilau, tidak terasa 1 jam kami sudah menghibur Anda dan menemani di pagi hari ini. Semoga apa yang kami tampilkan terkait dengan seni kaligrafi bisa menambah pengetahuan Anda di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Selamat semangat, selamat pagi.
陪你就看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。要你相信我的爱，只肯为你勇敢，你会看见幸福的纠缠，你会看见幸福的纠缠。